Shalom teman-teman Aposo, apa kabar? Pastinya baik-baik ya. Yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat pulih ya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Sebelumnya mari kita siapkan posisi kita yang paling terbaik di hadapan Tuhan dan kita siapkan Alkitab kita untuk kita baca. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang Engkau berikan sungguh amat banyak Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar benar Tuhan, firman demi firman Tuhan. Biar Engkau yang berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan hingga akhir zamannya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, tema renungan kita hari ini yaitu Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1-5. Kenyataan bahwa kita masih berada dalam era pandemi, bahkan hingga tulisan ini dibuat di akhir tahun 2021 membuktikan bahwa betapa kerdilnya kita di alam semesta ini, betapa kita tidak tahu banyak hal, dan ini merupakan bukti bahwa betapa berkuasanya Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita disadarkan atas hal-hal ini, menjadi penting juga untuk kita mengetahui seberapa intim relasi kita dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Dalam Yohanes 15 ayat 1-5, Tuhan Yesus menggunakan metafora pokok anggur untuk mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Allah Bapa digambarkan sebagai pemilik kebun anggur sekaligus yang menjadi tukang kebun anggur tersebut. Yesus adalah pokoknya dan para pengikutnya adalah ranting-ranting. Dengan begitu baiknya Allah Bapa memperhatikan setiap ranting-ranting yang melekat kepada pohon anggur tersebut supaya bisa bertumbuh dengan baik. Ranting-ranting yang kurang baik dan tidak menghasilkan buah dipotong, dikumpulkan, dan dibuang lalu dibakar. Namun ranting-ranting yang baik dirapikan dan ditata sedemikian agar semakin menghasilkan buah yang manis dan baik. Pembersihan ranting-ranting yang kurang baik ini adalah metafora tindakan Allah yang terlihat sebagai hukuman. Namun sebenarnya itu dilakukan supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada beberapa fakta menarik tentang Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes. Salah satunya adalah pada kedua dokumen tersebut kita akan mendapati 64 kali kemunculan kata tinggal. Ini menjadi menarik karena dalam perjanjian baru kata yang sama hanya munculnya sebanyak 118 kali. Ini seakan mengidentifikasikan bahwa melalui bacaan yang bersumber dari Injil Yohanes, kita seperti diundang untuk tinggal bersama dalam Yesus, Sang Pokok Anggur. Dengan demikian, kita akan memiliki relasi yang baik dengan Dia dan terus bertumbuh. Pada konteks hari ini, kita juga perlu melihat berbagai hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan sebagai sebuah tindakan iman atas Tuhan yang harus memelihara kita dan menjauhkan kita dari bahaya. Dengan kata lain, ketaatan kita terhadap berbagai aturan atau baru yang dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona akan sangat mencerminkan relasi keimanan kita dengan Tuhan. Mungkin taat pada protokol kesehatan terlihat sangat sederhana, apalagi ketika kita mengetahui bahwa orang muda
kecil kemungkinan terserang virus corona. Dan kalaupun kena, tingkat kesembuhannya orang muda cukup tinggi. Justru ini yang membuat kita, orang muda, menjadi semakin rentan untuk melanggarnya. Kita sering terlena dengan kondisi. Padahal, seperti yang sudah disinggung di atas, hari ini kita perlu melihat ketaatan kita pada protokol kesehatan sebagai bentuk keimanan kita terhadap Tuhan yang terus memelihara dan melindungi kita. Singkatnya, kalau ingin membuktikan bahwa kita tinggal dalam Kristus, maka menaati protokol kesehatan adalah satu cara untuk menunjukkannya. Dunia membutuhkan generasi muda yang tangguh di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, namun tetap bisa menunjukkan ketaatannya. Generasi muda yang kreatif, inovatif, dan tentunya juga sehat secara fisik, spiritual, sosial, dan emosionalnya. Generasi muda yang dapat menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam hidupnya, terkhusus di masa pandemi seperti sekarang. Untuk itu, muda-mudi harus menjadi ranting-ranting yang baik, yang selalu melekat kepada Kristus. Kristus adalah sumber kekuatan dan kehidupan bagi generasi muda sepanjang zaman. Amin. Yuk kita akhiri renungan ini dengan menutup dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami belajar banyak Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Maafkan kami Tuhan yang kurang taat kepada Engkau Tuhan. Maafin kami Tuhan yang terlalu menganggap remeh Tuhan segala sesuatunya. Tuhan ajari kami Tuhan untuk taat Tuhan, untuk menghargai hal-hal kecil Tuhan, supaya Engkau bisa memberikan tanggung jawab kepada kami hal-hal besar Tuhan. Tuhan ajari kami untuk setia kepada Engkau Tuhan, ajari kami untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan, ajari kami juga Tuhan untuk dapat merendahkan ego kami Tuhan, supaya benar Tuhan kami dapat mendengar teguran Engkau, kami dapat mendengar Tuhan seruan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara ini Tuhan, negara ini semakin dipulihkan lagi Tuhan, semakin Kau berkati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan, satukanlah gereja di Indonesia ini Tuhan, terkhususnya HKBP Tuhan, biar benar Tuhan semakin dipulihkan lagi pelayanannya Tuhan, semakin dibangkitkan lagi semangat pelayanannya Tuhan, semakin ditinggikan lagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Naposo Tuhan, Naposo HKBP Tuhan, setiap huria-huriannya Tuhan semakin dibangkitkan lagi semangat pelayanannya Tuhan, semakin dieratkan lagi Tuhan, yang mungkin banyak Tuhan huria-hurian Naposonya yang mungkin semakin berpecah Tuhan karena virus ini Tuhan, karena terlalu nyaman dengan kondisi sekarang Tuhan. Tapi Tuhan, bangkitkan kembali Tuhan semangat kami Tuhan, biar benar Tuhan jiwa-jiwa yang telah tidur Tuhan kembali bangun Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan kami yang akan beraktivitas Tuhan, biar Engkau yang lindungi, sertai dan tuntun Tuhan. Biar kehendak Engkau Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas teman-teman. Semangat.